Jemaat Tuhan, tema kita pada hari ini bicara mengenai influence. Nah, influence adalah salah satu dari karakter dari rangkaian DISC profile. DISC profile adalah alat ukur tentang karakter tiap personal dalam relasi kerjasama, komunikasi, dan produktivitas. Nah, apa yang dimaksud dengan DISC? D, I, S, dan C. Mari bersama-sama kita perhatikan. DISC berawal dari kata D, yaitu dominance. Dominance artinya orang yang punya pribadi D ini cenderung percaya diri dan menekankan pencapaian hasil akhir. Kali ini kita bahas mengenai influence. Influence atau I adalah orang dengan pribadi I yang cenderung lebih terbuka dan menekankan pada hubungan serta dapat mempengaruhi atau membujuk orang lain. Sedangkan S, steadiness, adalah orang dengan pribadi S ini cenderung dapat diandalkan dan menekankan pada kerjasama dan ketulusan. Yang terakhir, C adalah consensus. Orang dengan pribadi C ini cenderung menempatkan penekanan pada kualitas, akurasi, keahlian, dan juga kompetensi. Nah, mari bersama-sama kita simak dan kita dalami tentang pribadi atau karakter I ini atau influence ini. Nah, jemaat Tuhan, bagi Anda yang kira-kira merasa nih, wah sepertinya saya ini cenderung ke tipikal D atau I atau S atau C, alangkah baiknya kalau seandainya jemaat Tuhan boleh googling dan kemudian mencari tesnya sehingga lebih akurat. Nah, tipikal I atau influence ini itu dimotivasi oleh pengakuan sosial. Jadi orang ini akan memiliki semangat, ya, akan memiliki antusias ketika punya orang-orang yang bisa backup, punya orang-orang yang mengakui atau orang-orang yang support dirinya, sehingga tercermin dari pribadinya yang juga akhirnya bisa beri pengaruh bagi sekitarnya. Nah, jemaat terkasih, tipikal I ini saya teringat dengan satu kutipan dari Amsal 13 ayat 20 ya, tentang pengaruh. Amsal 13 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan Amsal 13 ayat 20 ini bicara tentang kekuatan dari pengaruh. Nah, bagi Anda yang punya tipikal I ini atau influence ini, Anda punya kemampuan. Anda punya kekuatan untuk bisa memberi pengaruh bagi orang lain. Jadi, kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari bahwa perkataan Anda atau tindakan Anda atau mungkin arahan Anda di dalam Anda memimpin begitu ya, memberikan pengaruh yang sangat kuat. Sehingga hati-hati. Kalau Anda memberi pengaruh yang jahat, maka bisa menjadi kemalangan atau keburukan. Lain halnya kalau seandainya Anda memberikan pengaruh yang baik, maka tentu dapat menjadi berkat. Nah, jemaat terkasih, bagi tipikal E ini, sabda Yesus dalam Matius 5 ayat 13-14 ini juga menjadi peringatan tentang memberi pengaruh, memberi dampak. Dalam Matius 5 ayat 13-14, sabda Tuhan berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka apa yang Tuhan katakan di sini, ini bicara soal apa? Ini bicara soal esensi. Ini bicara soal esensi kita sebagai garam dan terang dunia. Esensi itu adalah jati diri kita. Karena itu perhatikan ketika Tuhan mengatakan kamu adalah. Menariknya, Yesus tidak memakai kata sebagai. Kamu sebagai garam, kamu sebagai terang, tidak. Tapi Tuhan Yesus menggunakan kata-kata adalah.
adalah ini berarti tentang siapa diri kita, siapa jati diri kita, siapa esensi kita sebagai garam dan terang dunia. Artinya adalah dimanapun kita berada, kita membawa dampak. Dampak yang seperti apa? Perhatikan di ayat berikutnya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jemaat terkasih, kalau kita mau kaitkan soal kekuatan pengaruh di awal tadi, yang menjadi potensi dalam karakter typical I, ya, influence tadi, maka ingatlah bahwa apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, pengaruh yang bisa kita berikan itu bisa berdampak pengaruh baik atau juga bisa berdampak pengaruh buruk. Nah, sebagai typical I, dengan identitas sebagai murid Tuhan, maka ingatlah esensi kita, siapa diri kita sebagai garam dan terang yang menghadirkan apa yang baik di tengah kehidupan kita, sehingga mereka bisa berjumpa dengan Allah, memuliakan nama Allah. Mari perhatikan garam dan terang yang Tuhan pakai sebagai perumpamaan. Garam dan terang sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini, bukan? Pada konteks pada masa itu, Yesus melihat ada banyak orang, khususnya di tengah-tengah perikanan, begitu ya, nelayan, begitu, sangat dibutuhkan garam. Apa tujuan garam? Mencegah kebusukan. Garam juga diperlukan di dapur sebagai alat masak, penyedap rasa. Apa jadinya kalau seandainya manusia tidak punya garam? Maka ikan-ikan atau bahan makanan akan cepat busuk atau barangkali tidak bisa menikmati masakan yang ada. Jadi garam sangat dibutuhkan untuk menjaga kehidupan ini. Terang juga sama. Terang menjadi hal yang sangat esensial dalam kehidupan ini. Apa jadinya kalau tidak ada terang, tidak ada matahari, pasti kehidupannya akan kacau. Karena itulah esensi hidup seorang Kristen adalah memberi kehidupan, membawa dampak kehidupan, bukan dampak kematian. Nah, bicara soal dampak kematian, saya teringat dengan satu ensiklik, ya. Dia adalah surat khusus yang ditulis oleh Paus. Ini ensiklik Evangelium Vitae, Injil Kehidupan, yang ditulis oleh Paus Yohanes II. Dia mengatakan bahwa dunia saat ini terancam budaya kematian. Budaya kematian yaitu budaya yang berlawanan dengan kehidupan itu sendiri, bahkan merusak kehidupan. Nah, nampaknya apa yang dituliskan oleh Paus II itu sangat relevan juga sampai sekarang, ya, bahwa masih banyak orang yang tidak membawa dampak kehidupan, tapi dampak kematian, tanda kutip. Bahkan juga kematian beneran, ya, ketika orang mencelakai, membunuh. Ada juga orang yang membawa kematian dalam kata-katanya. Kalimatnya menyakiti orang, kalimatnya menjatuhkan orang. Bullying masih juga terjadi. Bukan cuma di sekolah, tapi juga melalui WA group misalkan, melalui lingkungan kantor, atau bahkan melalui lingkungan gereja juga. Masih banyak hal-hal jahat yang dilakukan oleh orang-orang sekitar dan mereka merasa baik-baik saja. Perhatikan saja setiap komentar di sosial media kita, masih begitu banyak komentar-komentar jahat dan tidak peduli apa perasaan orang yang membaca komentar itu. Dalam lingkungan pekerjaan juga secara khusus misalkan, masih banyak orang yang menampilkan sikap munafik. Munafik demi mencari pengakuan. Ada orang yang juga bertindak egois dalam tim kerja, bahkan memaksakan pendapatnya sendiri. Atau bahkan ada orang yang rela menusuk kawannya demi mengejar target. Dan sedihnya, semua itu dianggap sebagai hal yang biasa. Kalau tidak bermain curang, kalau tidak bermain licik, maka tidak selamat. Itu adalah contoh budaya kematian. Nah, jemaat Tuhan, kita dipanggil, khususnya tipe I, kita dipanggil untuk bisa memberikan dampak yang baik. Membawa budaya kehidupan, membawa, karena itu adalah esensi kita sebagai garam dan terang dunia.
Nah, maka jemaat Tuhan, tipikal influence ini juga punya jebakan. Ketika dia bisa memberikan pengaruh bagi orang lain, maka jebakannya adalah apa? Kompromi. Karena dia sangat membutuhkan pengakuan dari orang lain sebagai semangat buat dia hidup, maka jebakannya adalah kompromi. Dia bisa kompromi untuk menjadi jahat, dia bisa kompromi tidak lagi menjadi esensi itu demi apa? Popularitas. Maka inilah yang perlu diwaspadai juga oleh orang yang punya pribadi tipe I ini. Jangan sampai kita kompromi. Jangan sampai kita kehilangan esensi kita. Karena itulah pentingnya menjaga integritas. Mari sekelas kita menyimak tentang apa makna integritas. Nah, jemaat Tuhan, Paul J. Meyer mengatakan tentang integritas, bahwa integritas tidak pernah dilepaskan dari kepribadian dan karakter. Karakter yang dapat dipercaya, yang berkomitmen, yang bertanggung jawab, jujur, kebenaran, dan kesetiaan. Jadi kalau kita bisa simak di sini, Meyer ingin bilang bahwa integritas itu menjadi payung ya. Payung dari beberapa karakter yang baik itu. Karena itulah integritas sangat penting dan perlu dijaga dengan baik. Integritas akan teruji bukan hanya pada keadaan yang sulit ya. Orang biasa berpikir bahwa wah ketika keadaan sulit maka akan diuji integritasnya. Tidak, ternyata dalam keadaan nyaman pun juga integritas kita dapat diuji. Khususnya adalah ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Disitulah integritas kita akan diuji. Integritas akan diuji saat keadaan atau situasi tidak seperti yang kita harapkan. Contoh misalkan, kita menjaga integritas soal kasih. Kita berupaya untuk bisa mengasihi semua orang. Kita berupaya untuk bisa menghadirkan kasih dimanapun kita berada, di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di gereja. Tapi ada orang yang kemudian menanggapi kasih kita dengan sangat kasar, bahkan tidak membalas dengan kasih. Mereka atau dia menanggapi dengan kebencian atau bahkan kita difitnah. Nah, disitulah integritas kasih kita diuji. Apakah kita mau terus mengasihi orang itu atau justru membencinya? Contoh lain misalkan, integritas soal kejujuran. Kita menjaga diri supaya jujur, tapi situasi kita di mana-mana mereka semua tidak jujur. Mereka main suap, mereka main korupsi, mereka curang. Kita bisa saja tergoda. Karena kita melihat mereka yang main suap, mereka yang curang, kok lebih enak hidupnya daripada yang jujur. Itu juga menjadi ujian integritas. Nah, maka jemaat terkasih, 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Nah, seringkali kan ayat ini kan dipakai sama anak-anak muda ya. Tapi saya melihat bahwa ini ayat yang sangat general bagi semua orang. Kata kuncinya adalah jadilah teladan. Jangan sampai orang menganggap kita rendah karena kita kehilangan esensi kita. Jadi teladan, jadi contoh. Menjadi seorang Kristen yang tidak kehilangan esensi, sebagai garam dan terang. Jangan sampai garam kita ikut menjadi tawar atau terang kita redup. Kuncinya adalah tetap mempertahankan identitas kita, integritas kita sebagai garam dan terang dunia. Sehingga kita bisa memberikan pengaruh yang baik, memberikan dampak yang baik bagi sekitar kita. Maka selamat menjadi garam dan terang, tanpa kehilangan esensi kita, dan menjadi dampak, memberi pengaruh yang baik bagi sekitar kita.